Shalom, ini adalah topik yang keempat dari seri Fondasi Teologis bagi Kehidupan Kristen. Jikalau saudara baru pertama kali melihat dari video ini, saya sangat menganjurkan saudara melihat dari seri yang pertama, kedua, dan ketiga dari Fondasi Teologis bagi Kehidupan Kristen ini. Tibalah kita kepada topik mengenai apa ciri dari iman yang sejati dan pertobatan yang sejati. Saudara, kita sudah mulai dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 menjadi fondasi yang penting bagaimana kita memulai hidup Kristen kita dan bagaimana Allah memelihara sampai kepada akhirnya. Satu ayat yang penting untuk kita bisa melihat disinilah perjalanan hidup Kristen kita, bukan dari apa yang saya kerjakan mati-matian untuk mempertahankan iman Kristen saya, tetapi bagaimana Allah yang kuat itu menuntun dan memegang perjalanan hidup Kristen saya. Roma 8:30 berkata, semua mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan dimuliakan. Namun pada hari ini, saudara bisa tahu saya tidak memulai dengan doktrin pilihan ditentukan dari semula. Sebab begitu banyak orang langsung segera merasa ini adalah hal yang sulit. Bahkan ada akhirnya yang mengatakan ini adalah doktrin yang tidak benar dan tidak alkitabiah. Saudara, sampai di sini, mari kita terlebih dahulu melihat dengan perspektif yang benar seperti ini. Alkitab bicara mengenai bahwa Allah menentukan dan Allah memilih. Alkitab juga berbicara mengenai Allah tidak menginginkan semua orang binasa. Alkitab bicara mengenai engkau harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang ingin saya ajak kita sama-sama melihat adalah bagaimana semua yang Alkitab bicarakan ini kita bisa melihat menjadi satu rangkaian fondasi teologis yang benar dan yang harmonis satu dengan yang lain. Ada bagian yang mungkin kita tidak mengerti dan tersandung, kita tidak boleh kemudian membuangnya. Saudara, jelas sekali saya percaya kita sebagai orang Kristen menolak namanya universalism. Yaitu bahwa kita percaya tidak semua orang diselamatkan. Nah, tinggal kemudian saudara melihat Alkitab bicara mengenai bagaimana seseorang itu bisa diselamatkan. Alkitab juga berbicara mengenai Allah mau semua manusia itu selamat. Tapi Allah juga berbicara mengenai bukan engkau yang memilih aku, melainkan aku yang memilih engkau. Allah memilih, Allah menentukan dari semula. Seperti yang kita baca tadi di dalam Roma 8:30. Jadi persoalan kita adalah, saudara, bagaimana kita bisa merangkai semua ini boleh menjadi pengertian teologis yang benar di dalam hidup kita. Jadi ini hal yang saya ingin kita bicara sama-sama pada hari ini. Nah, kita kembali kepada Roma 8 ayat 30. Di dalam pelajaran kita sudah menjelaskan bagaimana ayat ini saya jadikan menjadi satu rangkaian yang lebih panjang. Perjalanan Allah menjadikan kita orang yang bisa dibenarkan, diterima dan menjadi anak Tuhan. Saya ingin menggambarkannya itu dalam sebuah lingkaran. Berdasarkan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30, saudara, di situ dikatakan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itulah yang dipanggil. Dan pada waktu panggilan Injil itu bekerja, bagaimana kita yang mati di dalam dosa bisa kemudian mengerti, berespon, mengetahui kebenaran dan bisa datang kepadanya. Alkitab berkata, Allah membuka hati seseorang. Yesus bicara mengenai pekerjaan daripada Roh Kudus yang melahirbarukan. Sehingga di situ ada hal yang ajaib terjadi,
di belakang layar dari respon saudara, dan saya bisa percaya kepada Yesus. Dan itu yang kita sebut pekerjaan daripada Roh Kudus melahirbarukan seseorang ketika berita Injil diberitakan. Karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita, barulah orang itu bisa berespon dengan iman dan pertobatan. Nah, kita berkata, nah seperti Roma 8:30, ditentukan, dipanggil, dan dibenarkan. Nah, saya hanya memperpanjang ini. Iman, dengan imanmu, melalui imanmu, maka engkau dibenarkan. Maka setelah kita beriman dan bertobat kepada Tuhan, Alkitab berkata Allah membenarkan kita, merubah status kita dari guilty, bersalah karena dosa, dan menjadi orang yang dibenarkan karena Yesus Kristus. Pembenaran. Bukan saja Allah memberikan karunia, kita dibenarkan. Alkitab juga bicara karunia yang luar biasa, yaitu Allah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Adopsi sebagai anak-anak Allah. Mereka yang ditentukan, dipanggil, dibenarkan. Mereka itu pula yang dimuliakan. Saudara, pada waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak segera langsung menyelesaikan hidup ini lalu kita ketemu Tuhan. Maka perjalanan hidup kita, berapa panjang dan berapa pendeknya dalam dunia ini sebagai anak-anak Allah, itu adalah proses pengudusan kita. Maka kita bicara soal pengudusan di sini. Inilah perjalanan hidup engkau dan saya di dalam dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Sampai hari kemuliaan kita tiba. Saudara, inilah fondasi teologis bagi kehidupan Kristen. Kita terima ini semua karena oleh dan bagi Yesus Kristus menjadi titik dari inti semua perjalanan Kristen kita. In Christ. Jikalau kita bisa memahaminya dengan indah, saya percaya kita akan bisa mempunyai pandangan, perspektif yang jelas terhadap perjalanan hidup kekristenan kita. Saudara, kita percaya mengenai lahir baru. Kita tahu juga mengenai iman. Kita tahu juga Alkitab mengajarkan mengenai pertobatan. Tapi bagaimana merangkainya? Agar dia boleh menjadi pengertian yang harmonis. Apakah karena saya beriman, saya percaya, maka Allah melahirbarukan? Berarti apakah dari saya yang mau, baru Tuhan bekerja melahirbarukan saya? Ataukah sebenarnya Allah bekerja terlebih dahulu, sehingga memampukan saya bisa beriman dan bertobat kepadanya? Nah, ini adalah satu pemahaman yang penting bagi kita, supaya kita bisa melihat segala pekerjaan yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah pekerjaan secara teosentris. Allah lah yang menjadi pusatnya. Saya mengharapkan dengan kita memahami, kita ditentukan, dipanggil, dibenarkan, kita lahir baru, kita mengalami adopsi, dimuliakan. Itu semua adalah pekerjaan Allah. Mulai dari awal, tidak ada hal yang membanggakan dan menjadikan kita itu berjasa di dalamnya. Terpujilah Allah. Dan melalui perjalanan hidup Kristen kita seperti ini, tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan, supaya engkau dan saya boleh memuji kemuliaan Allah. Sehingga melihat rangkaian ini, kita menjadi anak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, kita mengerti. Ketika kita mengalami suka dan duka, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita selalu dikuatkan dengan pemahaman yang solid ini. Segala sesuatu terjadi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di tengah kelemahan, kekurangan, dan imanku yang mungkin lemah, aku percaya ada tangan Allah yang kuat yang memelihara aku. Semua ini membuat engkau dan saya boleh menjalani hidup Kristen kita dengan baik. Maka kita tiba sampai kepada hal
ketika mendengarkan panggilan Injil, kuasa Allah bekerja luar biasa melalui Roh Kudus, memampukan engkau dan saya bisa mengerti, celik, mengalami perubahan rohani, sehingga kita bisa sedih, kita bisa menangis, kita bisa bersuka cita karena ada sesuatu pembaharuan rohani terjadi dalam hidup kita. Nah, itu adalah lahir baru. Nah, lahir baru adalah karya Roh Kudus, bukan kita. Tetapi iman dan pertobatan adalah kita. Jadi bukan Roh Kudus yang beriman dan bertobat, tapi engkau dan saya yang beriman dan yang bertobat, yang menjadi respon kita kepada Tuhan. Jadi apakah ciri iman yang sejati? Saudara sekalian, kita harus membedakan antara iman yang sejati, iman yang hidup itu dengan iman yang mati. Iman yang mati secara fenomena mungkin sekali, saudara sekalian, tidak bisa kita bedakan dengan orang yang beriman living faith. Karena di atas kelihatan sama-sama mengaku. Itulah sebabnya kita lihat di dalam Alkitab ada dua hal yang penting sekali. Yang pertama adalah Rasul Yakobus berkata, kalau seseorang percaya ada Allah, ya percaya, pengetahuan, sampai kepada level pengetahuan, itu bukan iman yang sejati. Sebab setan pun juga percaya Allah ada. Bedanya, setan tidak menyembah. Demikian halnya, ada orang yang bisa berkata, aku percaya ada Allah, aku percaya pada Yesus, tapi tidak pernah menjadikan Yesus sebagai the Lord, Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang lain mungkin bilang, oh dia adalah orang Kristen, orang percaya, sebab fenomenanya dia percaya. But it is not a living faith. Yang kedua, di dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus berkata, ada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, berseru. Bahkan sudah melakukan banyak hal menurut dia. Pelayanan, bahkan seolah-olah melakukan mujizat hal yang luar biasa. Dan Yesus berkata, enyah daripadaku, sebab aku tidak mengenal engkau. Hanya sampai kepada pengakuan, but never have a living relationship dengan Yesus Kristus. Satu persekutuan yang hidup dengan Yesus Kristus. Nah, ini dua hal, ayat ini penting sekali untuk kita tahu bahwa orang ini bukan ciri daripada iman yang sejati. Living faith. Ada 4 unsur yang penting di dalamnya. Jelas satu, iman itu bukan iman yang buta. Jelas iman itu mengandung unsur pengetahuan, knowledge. Aku tahu Yesus Kristus, aku tahu siapa dia, aku mengenal siapa Allah. Maka Yesus juga berkata, bukan, hidup yang kekal adalah karena engkau mengetahui Yesus Kristus, anak Allah, dan Bapa yang ada di sorga. Tapi jelas pengetahuan di situ bukan pengetahuan sebagai unsur knowledge saja, tapi satu relationship dengan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, bukan saja saya mengetahui, tapi saya membenarkan. Ya, saya menyatakan dia benar. Apa yang Yesus katakan, saya akui, saya terima benar. Apa yang Yesus kerjakan, saya terima dia benar adanya. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Kita masuk kepada unsur yang ketiga, dan unsur inilah yang membedakan bahwa satu knowledge, satu pengetahuan itu berbeda sebagai pengetahuan saja, karena sampai kepada aspek yang ketiga, kita tahu bahwa iman yang sejati, kita menyerahkan diri. We trust in Christ. Saya percaya dan menyerahkan hidupku kepada Yesus Kristus. Trust in Christ. Lalu yang keempat, unsur yang keempat adalah ketaatan. Di dalam Roma pasal yang ke-16, sana Paulus mengatakan kalimat ini, ketaatan iman. Iman yang sejati adalah iman yang menaklukkan diri. Iman yang hidup dan menjalani apa yang dipercayai di dalam kehidupannya. Saudara, itulah sebabnya Yesus berkata, dari buahnya kita bisa melihat apakah betul-betul pohon itu adalah pohon yang benar atau tidak. Iman sejati memiliki unsur seperti ini. Karena iman ini kita sandarkan
kepada Yesus Kristus. Dan iman ini boleh saya bilang sebagai objective faith. Karena objek daripada iman kita itu kepada Yesus Kristus. Nah, saya ingin bicara mengenai aspek yang kedua dari iman, yang saya sebut sebagai subjective faith. Iman yang secara subjektif. Karena Alkitab berbicara, di dalam hidup seseorang yang beriman kepada Yesus Kristus, iman itu mengalami fluktuasi naik turun. Sehingga Alkitab bicara mengenai ada iman seseorang kuat, ada iman seseorang itu lemah. Nah, kita bisa lihat kalimat ini muncul di dalam Roma pasal 14. Ketika Paulus menyebutkan di antara jemaat yang menerima surat Roma, tidak semua mempunyai progres, kemajuan, level iman yang sama. Tetapi bagi Paulus, mereka mempunyai iman yang benar, true faith. Tetapi ada iman seseorang lemah, sakit, dan perlu dikuatkan. Ada orang imannya menjadi kuat. Dan kita menikmati relasi yang lebih luar biasa, memahami lebih indah akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dalam hal ini, saudara sekalian, kita harus bertumbuh dan progres dan maju di dalam kedewasaan iman kita. Makin mengasihi Tuhan, makin melihat karyanya dalam hidup kita. Dan kita dikuatkan terus-menerus oleh janji kebenaran firman Tuhan. Kita pegang dan kita percaya dan kita dikuatkan di situ. Dan disitulah iman kita semakin dikuatkan. Persoalan mungkin ada orang yang ragu dan takut bukan oleh karena orang itu tidak punya iman yang sejati. Bisa jadi orang Kristen itu berada di dalam posisi imannya sedang lemah. So dalam hal ini saudara sekalian, Paulus tetap berkata, iman orang itu tetap adalah iman yang dipegang dan dipelihara oleh Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Karya Roh Kudus menjadikan kita beriman. Kita trust kepada Tuhan. Kita tahu Dialah Tuhan yang sanggup menebus dan menyelamatkan aku. Itulah sebabnya setelah saya datang dan trust kepadanya, saya boleh dengan leluasa menyatakan apa yang ada dalam hatiku. Dan karena kita percaya Dia sanggup bisa menolong dan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita berani mengaku di hadapannya. Dan dosa sebesar apapun, sejahat apapun, bukan kalau kita berkata semerah apapun dosa kita, Dia sanggup bisa menyucikannya dan membersihkannya menjadi seputih salju. Itu sebab kita berani datang dan kita mengaku dosa kita. Nah, itu adalah pertobatan kita. Dan apa ciri daripada pertobatan itu? Nah, ayat yang ke-11. Sebuah pertobatan yang sejati memiliki ciri seperti apa? Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu. 1. Kesungguhan yang besar. 2. Pembelaan diri. 3. Kejengkelan. 4. Ketakutan. 5. Kerinduan. 6. Kegiatan. 7. Penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Saudara, ini adalah ciri dari pertobatan yang sejati. Ada 7 hal yang muncul di situ. Paulus bicara mengenai kesungguhan besar. Serius. Satu perspektif baru. Perubahan yang luar biasa. Pertobatan akan membuat orang melihat, Tuhan, dulu hidupku aku telah buang dengan sia-sia. Waste. Aku sia-siakan. Aku tidak sungguh-sungguh. Aku berjalan dengan segala hawa nafsuku. Membuang waktuku. Membuang resourcesku. Seperti anak yang hilang. Membuang masa mudanya. Membuang segala resources yang luar biasa. Dan hanya menggantikannya dengan sebuah hidup yang tidak ada artinya. Pertobatan itu membuat dia sadar. Pertobatan akan membuat satu perspektif yang baru. Tuhan, sekarang hidupku, sekarang bagimu, untuk hormat kemuliaanmu, apa yang aku kejar dan cari saat ini, tidak lain dan tidak bukan, Engkau yang aku utamakan. Kita bisa menyaksikan
pertobatan sejati di dalam diri orang itu dengan ciri seperti ini. Yang kedua, Alkitab mencatat terjadi pembelaan diri. Mungkin bukan artinya defense, membela diri di situ dalam arti kata saya excuse terhadap dosa saya, tapi lebih tepat dimengerti sebagai pemberesan diri. Pertobatan sejati akan membawa kepada satu pemberesan diri. Kita tidak akan simpan-simpan lagi. Kita bongkar dan tuntas. Mungkin pada waktu kita bersentuhan dengan karya Roh Allah itu mengingatkan kepada kita ada yang rusak daripada kanker di tangan kita. Tapi pada waktu kita datang kepadanya, kita juga berkata, Tuhan Yesus Kristus, perbaikilah hatiku, karena juga ada rusak dalam hatiku. Tuhan, perbaikilah caraku berpikir. Tuhan, lihatlah seluruh hidupku itu penuh dengan keberdosaan. Nah, itu adalah pemberesan diri. Beda sekali pada waktu kita mendengarkan Injil dan pada waktu kita mendapatkan teguran. Hati yang belum bertobat justru marah. Hati yang belum bertobat justru mungkin nyinyir dan menghina dan mentertawakan firman Tuhan. Tapi ada masanya, tiba-tiba setelah saudara berkali-kali dengar firman Tuhan, mungkin kita tidak peduli, mungkin kita tertawa kepada pendeta itu, atau kita katakan dia munafik dan sebagainya. Dan tiba-tiba kita mendengar firman disampaikan dari mimbar, dan hati kita mengalami perubahan. Bukan kita tertawa dan menghina, sekarang kita tersungkur, dan kita justru membongkar diri dan membereskan diri kepada Tuhan. Itu adalah ciri pertobatan sejati yang tidak bisa dibuat-buat karena Allah bekerja di dalamnya. Yang ketiga, Alkitab berkata terjadi kejengkelan. Terjadi kejengkelan. Pernahkah saudara dan saya mengalami pengalaman rohani ini? Kita sedih, malu kepada hidup kita yang dulu. Kita jengkel, kalau bisa saya yang dulu itu tidak ada. Kita malu di situ. Kita jengkel kepada hidup kita yang telah berbuat dosa. Nah, itu adalah ciri pertobatan yang sejati. Yang keempat, kata Rasul Paulus, bukan saja kejengkelan, tetapi ketakutan. Pertobatan sejati akan menghasilkan ketakutan. Mungkin Mazmur 130 ayat keempat menjelaskan apa arti ketakutan di sini. Padamu Tuhan penuh dengan pengampunan, sehingga engkau itu ditakuti. Allah makin penuh dengan kemurahan, pengampunan kepada kita. Justru bukan menjadi license untuk kita kemudian seenaknya berbuat dosa lagi. Toh, sering gampang Tuhan mengampuni, kita lakukan saja. Justru pertobatan yang sejati akan menghasilkan ciri yang keempat, takut lagi untuk melukai hati Tuhan. Semakin kita memahami kasih karunia, Dia murah hati penuh pengampunan, semakin kita takut berbuat dosa dan melukai hati Tuhan kita lagi. Itu ciri daripada pertobatan yang sejati. Yang kelima, Rasul Paulus berkata, ada kerinduan. Kita sudah terlalu lama jauh menjadi orang asing, di luar dari persekutuan dengan Tuhan yang hidup itu. Tiba-tiba terjadi satu kerinduan karena kita bertemu dengan Dia. Ingin selalu dekat dengan Tuhan dan duduk di sisinya. Rindu mendengarkan suaranya. Kita rindu untuk berdoa. Dan itu adalah satu persekutuan yang living luar biasa. Karena sekarang dia sebagai satu pribadi yang ada di sekitar kita. Pertobatan sejati akan membuat orang itu rindu untuk berbakti, rindu untuk berdoa, rindu untuk baca Alkitab. Oh, suatu perubahan yang tidak mungkin kita bisa abaikan dan tolak. Perubahan yang luar biasa. Yang keenam, bukan saja kerinduan, ada zealous, ada kegiatan. Bukan aktif saja, tapi hati yang terbakar, rindu untuk mau berbagian dalam pelayanan Tuhan. Apa yang aku bisa kerjakan, apa yang aku mau berikan di dalam hidupku. Sehingga pertobatan sejati tidak akan membuat orang itu perlu lagi didorong
untuk memberitakan Injil, untuk berespon di dalam pelayanan. Sebab dengan sendirinya ada satu bara api dalam hatinya untuk mau menjadikan hidupnya berarti dan berguna di dalam pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, diterjemahkan oleh terjemahan Indonesia adalah penghukuman, atau di dalam terjemahan NIV diterjemahkan menjadi readiness to see justice done. Pertobatan sejati akan membuat rindu melihat kebenaran keadilan Allah betul-betul terjadi di dalam hidup kita. Jadi bukan penghukuman artinya menghukum hidup kita, tetapi mempunyai pengertian Tuhan, saya bersedia menanggung konsekuensi, melihat kewajiban, bagaimana saya membersihkan dan membereskan. Bukan saja menghapus, Tuhan bukan menghapus dosaku, tapi apa yang telah rusak dari perbuatanku karena dosaku, aku mau memperbaikinya. Itu arti kata readiness to see justice done. Sebagai contoh, pertobatan sejati itu bisa kita lihat di dalam diri Sakyus, kepala pemungut cukai, yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah orang ini. Bukan saja dia menerima Yesus, datang ke rumahnya mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada dia. Terjadi satu pertobatan di situ, dia terima Yesus Kristus. Dan dia membereskan diri. Bahkan dia rindu menanggung semua konsekuensi apa yang telah dia lakukan. Dia berkata, Tuhan, aku pernah merugikan begitu banyak orang. Aku mau memperbaiki dan mengembalikan. Ada orang yang sudah aku peras. Bukan saja aku mengembalikannya, aku juga membayar rugi apa yang sudah aku lakukan bertahun-tahun kepada orang-orang seperti ini. Itu readiness to see justice done. Pertobatan sejati akan membuat Anda bukan saja mengatakan, Tuhan, saya pernah mengkorupsi hidup orang, uang orang. Setelah saudara bertobat, saudara juga berkata, saya mau Tuhan memperbaiki, mengembalikan apa yang telah aku rugikan. Pertobatan sejati adalah orang yang tahu tidak ada lagi yang patut dia pegang dan genggam karena dia sudah mendapat harta yang paling besar, luar biasa, yang tidak akan pernah hilang, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Iman yang sejati dan pertobatan yang sejati adalah respon kita karena kita mengerti dan melihat kasih karunia Allah yang begitu besar. Kita yang egois, kita yang mementingkan diri sendiri, tidak akan mungkin bisa mengalami semua ini, berespon seperti ini, kalau bukan Roh Allah melahirbarukan kita. Kita mengucap syukur. Tidak ada respon yang besar, pertobatan yang mahal yang kita berikan, karena kita tahu semua itu tidak sebanding dengan keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Itu senantiasa menjadi sikap seseorang yang mengalami pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini sama-sama dengan menundukkan hati kita, merendahkan diri. Sungguh-sungguh kita menilai hidup Kristen kita. Apakah betul kita memiliki iman dan pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan? Kiranya semua ini menjadi kekuatan dan sukacita yang baik dan besar bagi engkau dan saya. Tuhan berkati engkau dengan firman-Nya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.